Oke, kembali lagi bersama saya Rinda. Kali ini kita membahas mengenai materi Cisco Big Meeting. Oke, langsung aja. Uh, jadi Big Meeting itu dibagi dua URL. Satu ini URL untuk milik dari customer. Jadi customer biasanya memiliki domain sendiri. Dalam hal ini saya punya domain webcom.com. Oke. Untuk manajemen dari web sendiri kita bisa lari ke sini. Oke. Ini namanya control hub. Oke, langsung aja kita coba login. Oke. Ini hasil login dari control hub. Di sini kebetulan analitik ini untuk memperlihatkan meeting-meeting yang telah selesai digunakan. Jadi bila manajemen ada memerlukannya, report, kita bisa jadi di sini. Oke, workspace. Ini berguna jika Anda punya ruangan meeting misalnya, kita bisa masukkan di sini. Lalu untuk device, bila kita punya video device seperti Cisco Robot ini, kita bisa tag di sini, lalu nanti dikaitkan ke dalam workspace di sini. Oke, untuk license device ini ini terpisah, jadi harus ada license namanya capacity room. Oke, kita balik ke overview. Overview pertama kali kita login ke admin atau control hub, kita akan disajikan menu. Ini dahulu namanya status.webex.com. Saat ini kondisi layanan ini sudah dibuat di dalam overview control hub. Ini device yang tadi. Lalu di sini overview mengenai berapa banyak user yang telah dibuat saat ini. Oke, kita coba langsung saja yang paling banyak kita gunakan di sini biasanya user. Oke, di sini untuk menambah user kita tinggal klik manage user. Lalu pilih menu next. Contoh terus tab next. Oke, isinya dan layanan yang kita ingin kasih ke user bisa dengan pasang ke Kedua, kita balik ke menu untuk para user ini adalah user host yang akan memiliki kemampuan untuk membuat meeting mereka masing-masing. Tipsnya, misal user membeli license untuk satu user. Di sini kita bisa create lebih dari satu user karena license tersebut akhirnya dalam suatu waktu hanya satu user yang bisa berbarengan. Tetapi umumnya organisasi tidak akan melakukan meeting sampai 100 user berbarengan. Jadi di sini kita bisa lihat lebih dari license user kita beli. Oke. Untuk URL customer, saat aktivasi mereka kita akan diminta untuk membuat domain yang belum dipakai oleh customer lain. Dalam hal ini saya gunakan WordPress. Oke, coba seperti ini. Oke, untuk loginnya kita tinggal sign in saja. Oke,
ada lagi nama. Oke, di sini kita masukkan itu sudah lama. Oke, mobilnya seperti ini. Nah, ini namanya personal room. Kalau kita mau langsung create meeting tanpa email macam-macam, kita bisa langsung klik start meeting, maka meeting akan langsung jalan. Tapi umumnya meeting kita gunakan schedule agar lebih terencana. Oke, langsung aja kita coba bikin create meeting. Oke. Saya contoh ini. Kita masuk ke sini lagi. Oke, apakah meeting ini berulang? Misalnya kita bikin yang rutin, kita bisa klik di sini. Mungkin tiap minggu, tiap Senin, kita bisa klik di sini. Oke, dan ini kita coba bikin meeting di sini. Oke, di sini siapa saja yang kita mau add ya attendee. Jadi di sini kita pilih jadi kita masukkan email yang akan peserta yang ingin kita undang. Oke, di sini ada event option. Kita bisa tambahin meeting agenda seperti apa bila meeting. Oke, schedule option ini ada opsi-opsi yang mungkin diperlukan. Oke, di sini ada co-host. Co-host ini sebelumnya di Cisco Deck adalah alternate host. Saat ini berubah jadi co-host. Kita bisa lebih dari satu co-host. Jadi co-host ini bisa menggantikan dari host sebenarnya untuk dalam memulai meeting dan lain-lain. Oke, di sini kalau kita mau recording, kita bisa langsung klik. Oke, kalau kita mau exclude di password ini di dalam mengenai izin undangan, kita bisa kliknya begini. Lalu ini seperti misalnya jika setiap peserta kita ingin wait di lobby, tunggu di lobby sebelum kita kasih akses, kita bisa pilih di sini. Oke, mungkin bisa dicoba sendiri, umumnya cukup itu. Oke, kita coba langsung start meetingnya. Oops, sorry. Kita klik aja untuk membuka aplikasi Snow ini. Oh iya, di atas tadi ada schedule meetingnya dilakukan kapan. Tapi kita coba langsung ke meetingnya.
Oke, tampilannya seperti ini. Karena audionya sedang saya pakai, jadi saya tidak connect. Untuk menyalakan videonya, kita bisa gunakan ini. Oke, record tadi sudah. Untuk melihat partisipan yang join, kita bisa klik di sini. Lalu bila menggunakan chat juga bisa di sini. Oke. Jadi nanti di peserta lain akan menerima presentasi kita. Oke, di sini ada menu-menu yang kita bisa gunakan. Kita bisa gunakan Oke, jadi kita bisa share browser, share PowerPoint, share screen. Oke, seperti ini. Oh iya, ini ada tanda bola. Ini artinya siapapun yang megang bola ini menjadi hostnya. Kita bisa kasih dengan cara drag, drop, atau coba kita bilang seperti ini, atau kita bisa klik di sini, lalu klik di sini. Oke, kita lanjutkan. Oh ya, tips. Umumnya peserta meminta materi presentasi dan file-file yang berkaitan. Kita bisa kirim melalui sini. Kita bisa menggunakan file transfer. Oke, kita bisa share file yang materi yang kita buat, dan nanti jadi peserta bisa langsung mengambil dari sini. Oke, itu tipsnya. Oke, ini meeting informasi yang biasa kita bisa kasih melalui via WhatsApp ataupun email atau kepada para pengguna. Oke, pada umumnya hampir sama dengan layanan web meeting lainnya. Jadi umumnya yang paling banyak dipakai adalah di bagian share, lalu juga mungkin ada chat, seperti itu. Oke, jadi semakin